الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ini yang menjadikan kita harus paham untuk menghargai kembali. Keluarga itu adalah sesuatu yang sangat meaningful dalam kehidupan manusia. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati di dalam surat Al-Furqan 74. Di dalam surat Al-Furqan 74 Allah menyampaikan kepada kita, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-74. Silakan ibu-ibu dan bapak membuka kitabnya. Di dalam kitab tersebut Allah menyampaikan ada sebuah doa yang dimintakan oleh orang-orang solih kepada Allah. Di mana orang solih itu berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami dalam keluarga, anak-anak kami yang mereka itu menjadi penyejuk pandangan kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa." Jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Maka yang menarik adalah kalau kita membedah surat Al-Furqan 74, kita akan menjumpai dan kita akan mendapatkan di dalam ayat ini, surat Al-Furqan 74. Bahwasanya manusia itu tidak akan pernah mampu menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa sampai dia itu mendapatkan keluarga, pasangan yang penyejuk pandangan. Kalau sudah antara pasangan itu penyejuk pandangan, maka anak-anak mereka akan menjadi penyejuk pandangan. Dan kalau keluarga sudah dalam kondisi harmonis, ketika mereka sakinah, mereka dalam ketenangan, maka sesungguhnya keluarga ini berpotensi besar untuk melejitkan potensinya sebagaimana closing pada ayat itu. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan menjadikan mereka pemimpin orang yang bertakwa. Lah itulah yang menjadikan kita, inilah yang menjadikan kita, ini tambahan dari setiap puzzle-puzzle yang tadi saya sampaikan, kembali memberi makna kepada kita. Arti keluarga itu begitu dahsyat. Sehingga ketika kita memahami tentang arti keluarga yang begitu dahsyat, kita kembali mereposisi. Bahwasanya jangan sampai apapun yang sedang kita jalani, aktivitas yang sedang kita lakukan, menggeser tentang keagungan arti keluarga pada kehidupan kita. Supaya memang betul-betul keluarga itu memberi makna sekaligus memberi energi besar di dalam kebaikan, sekaligus pula energi ketaatan dalam kehidupan itu bernama dengan keluarga. Ya, karena apa? Sekali lagi, kualitas keluarga membentuk kualitas peradaban. Makanya saya pernah membaca di dalam sebuah kitab, musuh-musuh Islam kalau tidak suka dengan Islam, ada 3 yang mereka lakukan. 1, mereka merusak pendidikan supaya pendidikan itu tidak berorientasi kepada pendidikan akhirat, tapi hanya untuk urusan duniawi semata. Ketika urusan duniawi lepas kontrolnya dari keterkaitan urusan akhirat, ya lepas. Akhirnya lebih liar daripada kuda yang paling liar sekalipun. Maka yang pertama yang dirusak adalah masalah kurikulum. Yang kedua, yang dirusak itu apa? Yang kedua yang dirusak itu kalau ingin menghancurkan peradaban Islam itu, yang dirusak itu adalah dihancurkan ulamanya. Sehingga ulamanya dihancurkan. Bagaimana ulamanya tidak lagi memiliki khidmah kepada dakwah. Lalu akhirnya ulamanya memiliki pemikiran yang rusak yang tidak lagi mencari keridhaan dari Allah sesuai dengan syariat. Dirusak ulamanya. Setelah merusak kurikulum, setelah merusak ulama, yang ketiga yang dirusak adalah keluarganya. Karena apa? Karena memang pecahnya keluarga itu menyebabkan banyak problem dalam kehidupan. Disitulah kita akhirnya paham. Berarti teori terbaliknya, kalau ingin menghancurkan peradaban, hancurkan ulamanya, hancurkan kurikulumnya, dan hancurkan keluarganya. Berarti teori terbaliknya, mafhumul mukhalafahnya itu apa? Simpel. Kalau kita ingin membentuk peradaban, terkadang dimulai dari sesuatu yang paling sederhana. Dan itu adalah bernama keluarga di dalam kehidupan yang Allah berikan pada lintas takdir yang Allah bagikan kepada setiap manusia. Keluargamu adalah urusan besar. Dan keluarga ini bukan urusan kecil. Keluarga ini yang menyebabkan sebagian dari orang tua itu masuk surga.
Urusan keluarga itu adalah urusan yang menjadi teriakan penghuni kubur yang pertama ketika ingin berjumpa dengan keluarganya. Urusan keluarga itu urusan besar. Sampai salah satu rumpun puncak kenikmatan surga itu kenikmatan berjumpa dengan keluarga. Setelah kita paham, lalu kita tercerahkan. Lalu kita mulai menyadari suamimu, istrimu, anakmu, bapak dan ibumu itu adalah hal besar yang Allah berikan karunia anugerahnya pada kehidupan kita, maka tentunya kita juga harus paham di sisi yang lain. Di sisi yang lain itu apa? Ternyata memiliki keluarga itu bukan sesuatu yang gampang. Karena ada beberapa hal yang kita harus sadari ketika kita memiliki keluarga itu. Maka setidaknya ada 3 fakta yang kita harus paham tentang sebuah konsep bahwasanya keluarga itu urusan besar. Membawa pengaruh yang sangat luar biasa besar, menjadi energi dan menjadi vibes yang positif kalau kita memiliki keluarga yang tenang, sakinah dan memiliki keluarga yang harmonis. Tapi ada 3 fakta yang kita harus paham. 3 fakta ini harus kita mengerti, harus kita pahami dengan baik, supaya kita mampu untuk merumuskan apa yang harus kita lakukan di dalam keluarga yang kita tahu keluarga itu nikmat besar yang Allah anugerahkan pada kehidupan. Apa 3 fakta tentang keluarga? Dari sisi yang membangun, dari sisi yang memberi kepada kita sebuah input untuk memberi kesadaran dan kewaspadaan. Ada 3 hal yang kita harus paham tentang keluarga untuk memberikan sebuah sikap kewaspadaan. Yang pertama, keluarga itu merupakan perkara yang dibenci oleh setan. Jadi keluarga itu merupakan perkara yang paling dibenci oleh setan. Makanya salah satu tempat yang banyak setannya adalah kehidupan rumah tangga. Makanya banyak sekali terjadi terkadang pertengkaran hal-hal kecil. Ketika banyak suami ataupun istri terlibat cekcok yang besar. Padahal kalau jujur di breakdown, akar masalahnya itu akar masalah yang kecil. Kenapa banyak masalah kecil bisa menjadi besar di dalam hidup rumah tangga? Simpel. Gampang. Karena setan itu yang mengompor-ngompori. Supaya ketika ada bara, ketika dikompori oleh setan, maka akhirnya menjadi api yang membakar. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Banyaknya pecah biduk rumah tangga. Tanpa mereka menyadari. Pecahnya biduk rumah tangga itu disebabkan karena strategi setan. Yang menempel pada dinding rumah kita, yang menempel pada meja, yang menempel pada peralatan makan, yang menjadikan kita tanpa kita sadari di dalam rumah tercipta hawa yang panas supaya akhirnya terbakar dan menimbulkan kerugian besar dan korban pada satu institusi yang bernama keluarga. Itulah yang menjadikan kita memahami ini fakta yang pertama. Supaya setiap dari kita ketika kita bersama dengan keluarga kita jangan sampai lalai. Di balik kita ketawa sama istri kita, di balik kita bercanda dengan suami kita, di balik kita sedang merangkul anak-anak kita dan merasakan rona kebahagiaan bersama keluarga, makhluk yang tidak suka dengan kebahagiaan setiap keluarga itu setan. Dia tidak suka. Kenapa setan tidak suka? Orang itu merasa tenang pada keluarga. Karena setan tahu. Tidaklah satu keluarga ketika mereka betul-betul tenang, ketika mereka betul-betul menjalankan perannya, maka keluarga itu berdampak besar pada kehidupan manusia menuju kepada rahmatnya Allah. Karena setan itu tahu betapa besarnya fungsi keluarga kalau sudah benar memberikan kekuatan yang besar orang untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Itulah yang menjadikan setan itu tidak pernah senang dengan keluarga. Dan mereka selalu membuat 1001 strategi bagaimana setiap masalah bisa memecahkan biduk rumah tangga dan menjadikan biduk rumah tangga itu menjadi korban-korban yang berjatuhan di muka bumi. Tidak lagi berjumpa, tidak lagi bertemu, tetapi justru saling membenci. Anak membenci ibunya, suami membenci istrinya, istri dendam sama suaminya. Yang terkadang hari ini sudah menjadi sebuah fenomena, itu tidak lepas dari sebuah strategi setan. Karena apa? Kalau orang sudah kecewa keluarga, itu dampak kerusakannya luar biasa. Jaga karsa. Bapak-bapak kecewa dengan istri, dibunuh 4 anak. Ya, ada seorang bapak
lagi kecewa, emosi mungkin dengan keluarganya, ada triggernya, anaknya dibanting sampai meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita berpikir kenapa ini bisa semua terjadi? Ya karena kita harus paham fakta yang tidak terpisahkan dari keluarga. Fakta yang pertama bahwasanya setan itu senantiasa menjadi makhluk yang paling tidak suka dengan arti keluarga.